Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tony Dwi Fauzi. Di pertemuan kali ini atau di video kali ini saya akan memaparkan materi yang berkaitan dengan uji asosiatif non-parametrik. Apa itu uji asosiatif non-parametrik? Jadi uji asosiatif non-parametrik itu adalah pengujian hubungan antar variabel di mana dalam pengujiannya tidak memerlukan data yang terdistribusi normal atau syarat lain yang ada pada parametrik. Artinya kalau misalkan di uji parametrik kan memerlukan uji prasyarat seperti data normal, kemudian homogenitas, kemudian prasyarat lain seperti linearitas, seperti itu ya. Nah, di non-parametrik ini semua prasyarat itu diabaikan. Jadi langsung saja menggunakan em, ujinya seperti itu tanpa melewati uji prasyarat. Nah, biasanya ini dilakukan atau digunakan ketika ada data yang tidak terdistribusi normal, jadi dialihkan ke non-parametrik. Dalam kasus ini adalah uji asosiatif yang berarti adalah hubungan yang kemudian diuji menggunakan persamaan atau uji yang ada di non-parametrik. Untuk jenis asosiasi non-parametriknya ada tiga. Yang pertama adalah koefisien kontingensi, yang kedua adalah koefisien korelasi Rang-Spearman, dan yang ketiga adalah Tauby-Kendall test atau uji Kendall-Taub. Yang pertama adalah koefisien kontingensi, itu adalah uji non-parametrik yang bertujuan untuk menganalisis korelasi atau asosiasi antara dua data nominal secara sederhana. Untuk perhitungannya sendiri itu menggunakan C kuadrat, di mana nanti jika C kuadrat hitungnya lebih besar atau sama dengan C kuadrat tabel, maka akan menyebabkan hipotesis nolnya ditolak. Artinya, terdapat hubungan yang signifikan antar kedua variabel. Yang kedua adalah koefisien korelasi Rang-Spearman. Pada koefisien korelasi Rang-Spearman ini digunakan pada data yang bersifat ordinal. Data ordinal berarti data yang memperhatikan urutan atau rankingnya. Nah, dalam analisis korelasi Spearman ini dilakukan dengan melakukan perankingan data terlebih dahulu. Jadi data yang ada dibuat ranking baru dianalisis. Nah, untuk perumusannya seperti ini. Jadi ada RS, kemudian ada nanti ranking-ranking seperti itu ya. Kemudian ada pengujian signifikansi pada rank Spearman ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sampel kecil, di mana nilai sampelnya itu antara 4 sampai 30 serta memiliki signifikansi 0,05 atau 0,01. H0 akan ditolak jika RS hitung lebih besar atau sama dengan angka yang ditabelkan. H0-nya ditolak menandakan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antar kedua variabel. Kemudian, untuk sampel besar di mana nilai N atau sampelnya lebih besar dari 30, H0 ditolak jika T hitung atau mutlak T hitung itu lebih besar daripada mutlak T tabel. Untuk T hitung sendiri bisa dilihat ini rumusnya di bawah ini ya. Jadi ada faktor RS juga di dalamnya. Jadi kita tentukan RS dulu, kemudian kalau misalkan datanya lebih besar dari N, lebih besar dari 30 maksudnya, maka menggunakan T hitung. Nah, H0-nya ditolak menandakan terdapat korelasi yang signifikan antara kedua variabel. Persamaan T hitungnya ini tadi ya. Nah, untuk keeratan hubungan antar dua variabel dapat dicari dengan menginterpretasikan koefisien korelasi yang telah dihitung di dalam atau ke dalam tabel berikut. Nah, jadi kalau misalkan dari 0 sampai 1, semakin menuju ke angka 1, maka korelasi akan semakin kuat atau hampir mendekati sempurna. Kalau 1 sudah sempurna ya, berarti sangat erat. Nah, yang terakhir adalah Kendall-Taube test atau uji Kendall-Taube. Digunakan untuk menganalisis hubungan antar sampel yang memiliki data sekurang-kurangnya adalah data ordinal. Jadi bisa lebih dari data ordinal ya. Maksudnya yang level pengukurannya lebih tinggi dari data ordinal. Nah, seperti Spearman, Kendall-Taube test ini juga melakukan perankingan dalam analisisnya. Berikut adalah perumusannya.
Itu ada tau sama dengan S per setengah kali N dikali N min 1, atau di sini ada atau karena ini yang panjang itu digunakan pada data yang rankingannya itu ada yang kembar. Nanti akan kita coba lihat waktu pada contoh kasus ya. Jadi tau sama dengan S per akar setengah dikali N dikali N min 1 dikurangi dengan TX. Dikalikan lagi dengan setengah dikali N dikali N min 1 dikurangi dengan TY. Nah, hasil koefisien korelasi hitung kemudian dibandingkan dengan tau tabel. Jika tau hitungnya lebih besar daripada tau tabel, maka H0 ditolak sehingga terdapat korelasi yang signifikan. Untuk pengujian SPSS dilakukan dengan melihat nilai signifikansi. Jika signifikansinya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak atau terdapat korelasi. Sebaliknya, jika signifikannya lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima atau tidak ada korelasi. Untuk melihat sejauh mana keeratannya, sama ya. Jadi koefisien korelasi itu diinterpretasi ke tabel koefisien korelasi yang sebelumnya. Yang ini. Semakin menuju angka 1, maka korelasi semakin sempurna. Baik, untuk selanjutnya kita akan mencoba menjawab suatu contoh kasus yang berkaitan dengan uji non-parametrik. Baik, di sini ada sebuah kasus di mana sebuah penelitian ingin meneliti bagaimana hubungan antara pengalaman mengajar guru dengan kompetensi melakukan inovasi pembelajaran. Nah, sudah ada dalam tabel ini ya, ada pengalaman mengajar dan kompetensi guru. Di sini pengalaman mengajar kita simbolkan sebagai variabel X, kemudian kompetensi guru dibuat dengan variabel Y. Nah, asumsi di kasus ini adalah datanya tidak terdistribusi normal. Artinya apa? Jadi akan menggunakan uji non-parametrik karena tidak memenuhi prasyarat yang tadi. Baik, pada kasus ini kita akan menggunakan uji Kendall-Taube. Ada dua cara, yaitu menggunakan SPSS dan yang kedua menggunakan cara manual berbantuan dengan Excel. Baik, em, sekarang kita ke sebentar. Kita sekarang akan menuju ke SPSS terlebih dahulu ya. Nah, jadi, nah data tadi sudah saya copy paste di sini. Ada var1 ini kita ganti aja menjadi sesuai dengan variabel awalnya tadi apa ya? Pengalaman mengajar. Kita tulis sebagai pengalaman, yang di bawahnya sebagai kompetensi. Di sini kita ubah menjadi pengalaman mengajar, dan di sini sebagai kompetensi inovasi pembelajaran. Datanya sendiri kita buat ordinal. Baik, setelah dapat angka-angka seperti ini, yang kita lakukan selanjutnya adalah menganalisa ya. Karena ini akan menguji korelasi, maka kita pilih correlate, and then kita pilih bivariate ya. Oke, pada awalnya sebelumnya variabelnya berada di sini ya. Kalau misalkan pertama kali memasukkan, nah ketika masih di sini, yang kita lakukan adalah memindahkan ke sini ke variabel. Untuk correlation coefficient kita menggunakan Kendall-Taube dengan test of significance to tail. Kemudian kita centang untuk flag significant correlation. Kita klik OK. Nah, didapatkan di sini ada beberapa
indikator. Nah, di sini ada signifikansi, itu adalah 0,003. Nilai sig-nya 0,003. Kalau misalkan pada teori tadi, jika dia kurang dari 0,05, maka hipotesis ditolak. Artinya apa? Terdapat korelasi yang signifikan, seperti itu ya. Nah, di sini juga kita lihat, koefisien korelasinya itu harus sebesar 0,678 pada taraf signifikansi 0,01. Nah, kalau misalnya kita kembali pada tabel tadi, 0,678 itu dikategorikan ke dalam korelasi yang kuat. Artinya apa? Kesimpulannya terdapat korelasi yang signifikan antara pengalaman mengajar dengan kompetensi inovasi pembelajaran. Baik, selanjutnya kita akan mencoba untuk cara yang manual, apakah jawabannya sama ya. Nah, pertama kali yang kita lakukan adalah membuat ranking terlebih dahulu. Nah, ini sudah saya buat ranking. Ya, jadi yang skornya agak tinggi, lebih tinggi itu rankingnya semakin kecil gitu ya. Misalkan kayak yang paling tinggi di sini adalah 35 ya. Nah, maka rankingnya di X-nya itu adalah 1,5. Kenapa 1,5? Karena ada dua ya, ada kembar di sini. Jadi bukan satu, jadi 1,5 ya. Nah, kemudian yang lain juga menyesuaikan. Nah, langkah selanjutnya saya mengurutkan. Jadi diurutkan berdasarkan X ya, yang acuannya adalah X. Jadi yang ranking X-nya berurutan dari yang terkecil kemudian sampai yang terbesar, kemudian Y-nya mengikuti seperti itu ya. Jadi yang acuannya adalah yang X atau pengalaman mengajar. Oke, setelah mengatur rankingnya, posisi rankingnya yang beracuan pada X, eh, langkah selanjutnya adalah menentukan concordance dan discordance ya. Di sini data yang sudah diurut tadi dibuat secara horizontal sekarang. Jadi 1,5 ini Rx ini adalah yang X ya, tetap berada pada urutan dari kecil hingga terbesar dan RY-nya mengikuti ya, mengikuti susunan dari X gitu ya. Jadi 1,5 dengan 5, kemudian 1,5 dengan 2,5, jadi berurutan seperti itu ya, berdasarkan pada X. Nah, core sendiri itu berkaitan dengan kalau misalnya seperti ini ya. Jadi di sini kita akan membandingkan setiap nilai pada sampel Y, misalkan nih, 5 dibandingkan dengan yang sebelah kanannya itu adalah 2,5, menurun, menurun menandakan dia adalah eh, discordance, atau di sini kita nanti bilangnya D aja ya. Nah, kalau misalkan kita bandingkan angka 5 ini dengan yang sebelah kanannya itu lebih besar, seperti contohnya adalah 6,5, maka itu adalah concordance, concordance ya. Jadi kita sebut sebagai C seperti itu. Nah, sekarang kita coba satu-satu ya. Awalnya 5 dulu. 5 dibandingkan dengan 2,5 lebih kecil. Jadi D ya. 5 dibandingkan dengan 4 lebih kecil juga. Jadi D. 5 dibandingkan dengan 6,5 maka C. 5 dibandingkan dengan 2,5 maka menjadi D. Seterusnya hingga ke sini ya. Setelah 5, yang kita lakukan sekarang adalah yang 2,5. Kita bandingkan dengan yang sebelah kanannya. 2,5 dibandingkan dengan 4, itu adalah C. Kemudian 2,5 dibandingkan dengan 6,5, karena naik, tadi juga C. Kemudian 2,5 dengan 2,5, karena sama berarti 0 ya. Kemudian 2,5 dengan 1, menurun ya, atau mengecil, maka D. 2,5 dibandingkan dengan 8, lebih apa ya, meningkat ya, jadi C. Demikian seterusnya hingga nanti didapatkan seperti ini. Nilai C-nya adalah 51 dan juga nilai D-nya adalah 12. Untuk apa nilainya? Untuk mencari nilai S ya. Nanti nilai S ini kita gunakan dalam mencari nilai tau ya, atau koefisien korelasi tau. Nah, nilai S ini sendiri itu adalah C dikurang D, yaitu 51 dikurang 12 yang menghasilkan angka 39. Nah,
Langkah selanjutnya adalah menentukan Tx dan Ty. Ya. Tx-nya itu adalah seperti ini ya. Jadi kalau misalkan nih, kalau kita lihat tadi pada sampel X, ada ranking yang kembar. Nah, 1,5 itu ada dua yang kembar, berarti 1,5 kita tulis frekuensinya 2. 5,5 ada dua juga, maka kita tulis 2. Dan 8 itu ada 3 frekuensinya, maka kita tulis 3. Maka dimasukkan ke dalam persamaan Tx menjadi seperti ini. Didapatkan hasilnya adalah 5. Hal yang sama kita lakukan pada Y ya, sampel Y. Ini ada kesalahan, harusnya ini sampel Y ya. Nah, di Y, ranking yang sama itu adalah 2,5 dengan jumlahnya sebanyak 2, 6,5 sebanyak 2, dan 11,5 sebanyak 2. Sehingga jika kita masukkan ke rumusnya, maka akan didapatkan nilainya adalah 3. Setelah dapat S, kemudian TX, dan TY, selanjutnya kita akan melakukan uji korelasi tau dengan menggunakan rumus ini ya. Karena tadi kita menemukan ada ranking yang sama. Setelah dilakukan perhitungan, didapatkanlah bahwa taunya itu sama dengan 0,629. Setelah mendapatkan nilai taunya, selanjutnya adalah membandingkan T hitung tadi dengan T tabel. Berdasarkan tabel kendal tau, T tabel dengan S sama dengan 39 dan alfa sebesar 0,05 itu adalah sebesar 0,576. Artinya di sini apa? T hitungnya lebih besar dari T tabel. Sehingga apa? H0 ditolak. Jika H0 ditolak, berarti terdapat korelasi yang signifikan antara pengalaman mengajar terhadap kompetensi dalam inovasi pembelajaran. Jika dikembalikan lagi ke koefisien korelasi yang tabel tadi, 0,629 itu dikategorikan ke dalam kategori kuat ya. Nah, di sini jadinya kita dapatkan bahwa perhitungan atau hasil ujinya melalui manual dan juga SPSS itu sama ya, menyatakan bahwa ada korelasi di mana korelasinya itu adalah korelasinya adalah kuat. Walaupun di sini ada perbedaan di mana taunya di sini 0,629 dan di SPSS tadi 0,678. Berbeda sedikit seperti itu ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pembahasan hari ini. Eh, Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan informasi yang diberikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.